Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang beragama lain saya ucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Kita berjumpa lagi di Mapel Matematika Wajib kelas 11 SMA semester ganjil. Kali ini kita tetap belajar di bab matriks. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembahasan matriks ini kita masih di operasi aljabar matriks ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang perkalian matriks ya, dan perpangkatan dalam matriks persegi. Perkalian matriks yang pertama kita belajar di perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar dengan matriks berarti mengalihkan semua elemen matriks dengan sebuah bilangan. Bilangan itu biasanya dinotasikan dengan K. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, maka KA adalah suatu matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian K dengan elemen-elemen A. Misalkan gini. Ada matriks A, B, C, D. Nah, ini matriks, misalkan ini matriks A. Yang berurut berapa? 2 kali 2. Karena apa? Barisnya ini ada 2 baris, kolomnya ada 2. Maka dua matriksnya ini A 2 kali 2. Kalau KA berarti apa? KA berarti matriks A ini dikalikan dengan suatu bilangan K, maka menjadi K kali A, B, C, D, sehingga menjadi KA, KB, KC, KD. Ya, paham ya? Nah, kalau misalkan matriksnya berupa angka, misalkan diketahui ya K-nya sama dengan 2. Matriks B 2 1 5 8. Nah, maka hasil dari KB ini maka hasilnya 2 kali matriksnya B 2 1 5 8, sehingga menjadi 2 kali 2, kemudian 2 kali 1, kemudian 2 kali 5, kemudian 2 kali 8, sehingga ini hasilnya menjadi 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, 2 kali 5 10, 2 kali 8 16. Nah, jadi kalau suatu bilangan K hanya sama dengan 2 dikalikan dengan matriks B 2158, maka hasil KB perkalian bilangan skalar dengan matriks yaitu KB sama dengan 2 kali matriks B-nya 2158, yang akhirnya hasilnya adalah 42 10 16.
Misalkan ada K-nya ini 1/2. Nah, kalau ada matriks L 4, 10, 6, 2, misalkan gini, maka hasil perkalian KL itu berapa? Setengah dikali dengan matriks L 4, 10, 6, 2, sehingga menjadi setengah kali 4, ya, kemudian setengah kali 10, kemudian setengah kali 6, setengah kali 2. Hasilnya menjadi setengah kali 4, 2, setengah kali 10, 5, setengah kali 6, 3, setengah kali 2, 1. Sehingga perkalian matriks skalar dengan matriks K, kalau K-nya itu setengah, L-nya itu 4, 10, 6, 2, hasilnya KL itu 2, 5, 3, 1. Paham ya? Saya lanjut. Sifat-sifat perkalian bilangan real dengan matriks. Misalkan K1 dan K2 ini adalah bilangan-bilangan real. Ya, atau bilangan skalar. Skalar itu bilangan real. Matriks A dan matriks B, ya, ordonya sama, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, dalam kurung K1 ditambah K2 dikalikan matriks A, ini nanti hasilnya sama dengan K1A ditambah K1 K2A. Yang kedua, K1 dikalikan dengan dalam kurung matriks A ditambah matriks B, ini sama dengan K1A ditambah K1B. Sifat yang ketiga, K1 dikalikan dengan dalam kurung K2A sama dengan, itu nanti hasilnya sama dengan dalam kurung K1 K2 kali matriks A. Yang keempat, 1 kali matriks A sama dengan matriks A. Sedangkan sifat yang kelima, negatif 1A, negatif 1 kali matriks A itu sama dengan negatif matriks A. Ya, ini bisa diingat-ingat ya. Diingat-ingat ini sifat-sifat perkalian bilangan real dengan matriks. Ini akan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal yang ada pada latihan. Pasti ini berguna. Yang kedua, perkalian dua matriks. Misalkan matriks A berurdu M kali N dan matriks B berurdu N kali P, perkalian matriks A kali B adalah suatu matriks baru berurdu M kali P. Secara umum, matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Adapun elemen-elemen matriks hasil kali ini adalah jumlah dari hasil kali elemen-elemen pada baris matriks A dengan elemen-elemen pada kolom matriks B. Yang perlu diingat tuh ini, ya. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Ya, ini. Misalkan ada matriks A berurdu M kali N dikalikan dengan matriks B berurdu N kali P sama dengan akan menghasilkan suatu matriks baru. Misalkan matriks barunya itu C, maka matriks C-nya itu akan berurdu M kali B. Ya, intinya ini. Kolom matriks A, ini kan kalau ada matriks A berurdu M kali N, ya,
berarti M baris, N kolom. Di sini ada matriks B, N kali P, berarti N baris, P kolom. Ya, intinya kalau kolom di matriks A ini sama dengan banyaknya baris di matriks B, ya, intinya yang ini harus sama, ya, akan menghasilkan suatu matriks baru C yang berurut M kali P. Misalkan ada matriks, ya, contoh. Nah, misalkan gimana kalau banyaknya kolom matriks A dengan banyaknya matriks B itu tidak sama. Kalau tidak sama, maka tidak dapat didefinisikan, ya. Misalkan di sini ada matriks A yang berurut 2 kali 3 dikalikan dengan matriks B berurut 3 kali 6. Nah, apakah ini bisa dikerjakan? Bisa. Karena apa? Di sini kolomnya matriks A itu 3, barisnya matriks B banyaknya 3. Maka karena banyaknya kolom dengan banyaknya baris pada kedua matriks ini, ya, saya ulangi, karena banyaknya kolom matriks A dengan banyaknya baris matriks B itu sama, maka ini dapat didefinisikan akan menghasilkan apa? Matriks baru C 2 kali 6. Ya. Misalkan ada matriks C 6 kali 2 dikalikan dengan matriks F 3 kali 6, maka hasil perkalian C dengan F ini apa? Tidak didefinisikan. Kenapa? Banyaknya kolom di matriks C ini tidak sama dengan banyaknya baris di matriks F. Ya, kan syaratnya apa? Banyaknya kolom matriks, ya, yang sebelah sini banyaknya kolom di matriks yang sebelah sini dengan banyaknya kolom baris yang di sebelah sini harus sama. Kalau tidak sama, tidak dapat didefinisikan. Misalkan ada matriks A 2 1 dengan matriks B 3 4. Apakah perkalian matriks A dikali matriks B ini dapat didefinisikan? Kita lihat saja. Matriks A-nya kan ordonya berapa? 1 kali 2. Karena apa? Barisnya 1, kolomnya 2. Kalau matriks B ordonya
Ini berapa? Barisnya 2, kolomnya 1 ya. Karena di sini ya banyaknya kolom di matriks A dengan banyaknya baris di matriks B ini sama, maka ini bisa dikerjakan ya, bisa didefinisikan. Jadi berapa? 2 maaf. 1 dikalikan 3, 4. Hasilnya ya, ini caranya gini. Elemen-elemennya kan ini hasilnya adalah jumlah dari hasil kali elemen-elemen pada baris matriks A dengan elemen-elemen pada kolom matriks B. Berarti caranya gini. Ini nanti hasilnya berapa? Kalau matriks A yang berurut 1 kali 2 dengan B berurut 2 kali 1 nanti akan menghasilkan misalkan matriks C ya. Berapa matriks C-nya ini? 1 kali 1 ya, ini dengan ini ya. Kalian lihat ini, kalau ada matriks A M kali N kalikan dengan B matriks B N kali P, nanti hasilnya matriks C yang berurut M kali P. Nanti ini hasilnya ini dengan ini ya. Berarti nanti kalau yang matriks ini hasilnya 1 kali 1. Berarti nanti caranya gini. Kalau ada matriks A kali B ya, A-nya ini, B-nya ini. Jadi 2 kali 3 ditambah 1 kali 4. Berapa hasilnya? 2 kali 3, 6. 1 kali 4, 4. Hasilnya 10. Ya. Paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, misalkan ada matriks A sama dengan A, B, C, D ya. Berarti matriks A-nya ini berurut 2 kali 2. Dan matriks B sama dengan E, F, G, H juga berurut 2 kali 2. Maka hasil kali matriks A dengan kali B sama dengan A, B, C, D dikalikan E, F, G, H sama dengan apa nanti ini? Yang pertama, untuk menentukan ini kan matriks A-nya 2 kali 2 dikalikan dengan matriks B yang berurut 2 kali 2, maka nanti akan menghasilkan suatu matriks baru yang berurut 2 kali 2. Ini kan dengan ini sama, maka nanti hasilnya akan menjadi matriks baru yang berurut 2 kali 2 ya. Berarti ini kan barisnya 2, 1, 2, kolomnya juga 2, 1, 2. Caranya gini. Ini yang awal dulu, baris ini dikalikan dengan kolom ini untuk menghasilkan apa elemen di bagian sini, bagian A11. Yang ini A kali E ditambah dengan B kali G. Begitu juga yang sini, sebelah sini. Ini A kalau yang sebelah sini ya itu baris A dikalikan dengan kolom
kedua matriks B. Sehingga hasilnya nanti di sini. A kali F ditambah B kali H. Kalau yang di baris kedua, maka kita mendapatkannya itu di sini. Baris kedua dikalikan kolom ke-1 untuk mengisi bagian sini. Ya, berarti C kali E ditambah D kali G. Kalau yang di sini, elemen yang di sini, ini diperoleh dari sini. Perkalian baris kedua kolom A, perkalian baris kedua pada matriks A dikalikan dengan kolom kedua matriks B untuk menghasilkan yang di sini ya. C kali F ditambah D kali H. Ya, kita ke contoh soal. Sekarang 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan matriks 5, 6, 7, 8 misalkan. Nah, nanti akan menghasilkan berapa matriks baru yang berordo berapa? Di sini kan misalkan matriks K, di sini matriks L. Ya, ini misalkan matriks A, matriks K, di sini matriks L. Matriks K-nya kan urdunya 2 kali 2. Matriks L-nya berurdu 2 kali 2. Maka perkalian matriks K dengan L ini nanti akan menghasilkan suatu matriks baru, misalkan matriks apa? Matriks M yang berurdu 2 kali 2. Kan ini sama, bisa dikalikan berarti hasilnya akan menghasilkan suatu matriks baru yang berurdu 2 kali 2. Ya. Berapa matriksnya berarti? Baris pertama yang sini dikalikan kolom pertama di matriksnya ini. Berarti 1 dikali 5 ditambah ya 2 kali 7. Ya, kalau yang di sini berarti baris pertama dikalikan kolom kedua. 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. Kalau yang baris kedua ini di kolom pertama akan diisi ini. Baris kedua kolom K dikalikan kolom pertama pada matriks L. 3 dikali 3 dikali berapa? Dikali 5. Kan ini toh, ini dikali ini. 3 kali 5 ditambah 4 kali 7. Yang sebelah sini ya akan berapa? Baris kedua dikalikan kolom ke 2. 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Sehingga hasilnya 1 kali 5, 5. 2 kali 7, 14. Yang 1 kali 6, 6. Ditambah 2 kali 8, 16. 3 kali 5, 15.
ditambah 4 kali 7 28, 3 kali 6 18, ditambah 4 kali 8 32, sehingga hasilnya menjadi 5 tambah 14 19, 15 tambah 28 43, 6 tambah 16 24, 18 tambah 32 50, ya. Caranya begini, ya. Nah, lanjut. Sifat-sifat perkalian dua matriks. Yang pertama, pada umumnya perkalian dua matriks tidak bersifat komutatif. Artinya apa? A kali matriks A kali matriks B tidak sama dengan hasilnya dengan matriks B kali matriks A. Kecuali, ya, catatan, kecuali untuk matriks-matriks khusus. Sifat yang kedua, perkalian matriks bersifat asosiatif. Dalam kurung, matriks A kali matriks B dikalikan dengan C sama dengan matriks A dikalikan dengan dalam kurung matriks B kalikan matriks C. Sifat yang ketiga, perkalian matriks bersifat distributif. Matriks A dikalikan dengan matriks B ditambah C sama dengan A. Matriks A dikalikan matriks B, matriks A dikalikan matriks B ditambah matriks A ditambah matriks C. Ini sifat distributif kiri. Matriks B ditambah dalam kurung matriks B tambah matriks C tutup kurung kalikan matriks A, ini sama dengan matriks B ditambah matriks B kalikan matriks A ditambah matriks C kalikan matriks A. Ini sifat distributif kanan. Dalam perkalian matriks yang hanya memuat matriks-matriks persegi dengan utuh yang sama, terdapat sebuah matriks identitas, yaitu matriks satuan I yang bersifat matriks A dikalikan matriks I sama dengan matriks I dikalikan matriks A, ya, sama dengan matriks A. Jadi ini maksudnya matriks A dikalikan dengan matriks I, nanti hasilnya adalah sama dengan A. Begitu juga matriks I dikalikan matriks A, nanti juga hasilnya sama dengan A. Ya, sifat yang kelima, jika matriks A dikalikan dengan matriks B sama dengan O, belum tentu matriks A ini sama dengan matriks O, atau matriks B sama dengan matriks O. Jika matriks A kalikan matriks B sama dengan matriks A kali C, jika matriks A kalikan matriks B sama dengan matriks A dikalikan matriks C, belum tentu matriks B sama dengan matriks C. Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan real, serta A dan B adalah matriks-matriks, maka berlaku hubungan berikut. Dalam kurung P
kali matriks A dikalikan dengan dalam kurung Q kalikan matriks B, ya sama dengan ini hasilnya juga dalam kurung P kali Q dikalikan dengan dalam kurung matriks A kali matriks B, ya. Sifat yang terakhir, yang ketujuh, ya. Jika A transpos dan matriks B transpos berturut-turut adalah transpos dari matriks A dan matriks B, maka berlaku hubungan, ya, dalam kurung matriks A kalikan matriks B kemudian ditransposkan, ini sama dengan hasilnya matriks B ditransposkan dikalikan dengan matriks A ditransposkan, ya. Perkalian matriks A dengan matriks B kemudian hasilnya itu ditransposkan, itu sama dengan matriks B transpos dikalikan matriks A transpos. Ini bisa dipahami, ya, karena nanti bisa berguna dalam mengerjakan soal-soal. Contoh soal. Jika matriks A sama dengan 21 negatif 4 negatif 2 dan matriks B sama dengan negatif 1 negatif 3 2 6, tentukan. Yang pertama matriks A kali matriks B, yang kedua matriks B kali matriks A. Penyelesaiannya seperti ini, ya. Silahkan dipahami sendiri. Ya, kalau matriks A dikalikan matriks B nanti hasilnya 0 0 0 0. Sedangkan kalau B kali matriks B kalikan matriks A, ini hasil akhirnya akan matriks 10 5 negatif 20 negatif 10, ya. Dari A kali B hasilnya ini, matriks B kali A hasilnya ini. Di sini menunjukkan bahwa apa? Perkalian matriks A dengan B ini tidak akan sama dengan matriks B dikalikan matriks A, ya. Perlu ini diingat-ingat, ya. Seperti yang sifat ini, ya. AB tidak sama dengan BA. Ya. Nah, dari ini terbukti bahwa apa? Perkalian matriks A dengan B tidak sama dengan hasilnya dengan perkalian matriks B dengan A. Ya, ini diingat-ingat. Pada matriks ini tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian yang terakhir, perpangkatan dalam matriks persegi. Pemangkatan matriks hanya berlaku pada matriks persegi. Ya, ini perlu diingat-ingat. Hanya berlaku pada matriks persegi. Ini padanya kebanyakan ini. Hanya berlaku pada matriks persegi. Misalkan matriks A adalah matriks persegi n kali n, maka kalau A kuadrat itu A pangkat 2 itu sama dengan hasilnya kalau kita mencari matriks A dikalikan matriks A. Kalau matriks A pangkat 3 ini sama dengan apa? Dicari dari hasil matriks A dikalikan matriks A pangkat 2. Kalau matriks A pangkat 4 ini bisa dicari dari matriks A dikalikan matriks A pangkat 3 dan seterusnya. Pada A matriks persegi berlaku pula A pangkat 0 ini sama dengan matriks I atau matriks identitas, dan
matriks A pangkat N ini sama dengan matriks A dikalikan matriks A pangkat N min 1 dengan N lebih dari 0. Jika R dan S adalah bilangan bulat, berlaku A pangkat R berlaku matriks A pangkat R dikalikan matriks A pangkat S ini sama dengan hasilnya matriks A pangkat R ditambah S, dan matriks A pangkat R kemudian dipangkatkan S, maka menghasilkan matriks A pangkat R kali S ya. Bisa dipahami ya? Kalau tidak bisa dipahami silahkan tanya di grup atau cari referensi-referensi yang lain. Perbanyak membaca dan latihan soal-soal yang ada di LKS, entah itu pada contoh soal, pada tugas, ya pokoknya perbanyak latihan. Kalau di matematika tidak banyak latihan akan kesulitan ya. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Kalau tidak paham dengan penjelasan saya, silahkan diputar kembali berulang-ulang ya video ini. Semoga membantu belajar adik-adik sekalian. Saya yakin kalian bisa, karena kalian itu adalah anak-anak hebat. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.